Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjutin lagi cara membuat ilustrasi mulai dari nol, part yang ketiga ya guys. Yang video sebelum part 2 ke 1 itu kita udah ngebahas tentang fungsi, kegunaan ilustrasi serta konsep, explore ide dan sketsa gambar. Nah, di sini kalian udah tertera ya riwayat-riwayat yang kemarin gue bikin nih. Jadi kalian yang ketinggalan tinggal ke playlist aja, cari yang cara membuat ilustrasi dari nol. Nah, di sini kita pakai Figma ya guys. Nah, jadi di sini juga kita lanjutin. Nah, di sini ada beberapa contoh pembuatan sketsa ya. Kalian bisa buat di buku ya, di buku tulis atau di buku gambar ya. Jadi kalian juga pernah pasti ngegambar suatu karakter, entah itu tumbuhan atau manusia, rumah. Nah, itu disebut ilustrasi atau sketsa ilustrasi yang prosesnya belum jadi. Jadi kalian bisa bikin dari situ juga. Jadi ada sarananya, itu kan sarananya manual ya, pakai buku tulis, pulpen. Nah, kalau zaman sekarang kan kebanyakan nih contohnya pakai tab seperti ini nih. Ini dia pakai tab atau iPad ya. Dia ngegambar pakai pensil atau berbentuk pulpen tapi dalam bentuk elektronik ya. Dia nulis di sini gambar, emang lebih ibaratnya lebih efisien seperti ini sih sebenarnya. Jadi nggak ngabisin buku. Nah, kalau kita ngegambar sketsa pakai buku tulis seperti ini tuh, kalau salah ya mungkin bisa kita hapus ya. Tapi itu masih banyak coret-coretan juga jelek kan. Karena nanti kan dimasukin di print atau dicetak ke komputer kalian atau tab kalian. Nah, lebih efisien tab ini. Dan kedua juga lihat tuh, pakai pensil elektronik nih. Jadi banyak sarananya sih. Ini yang mungkin yang udah agak sekedar maju nih ya. Dan ini yang zaman dulu nih kayak gini. Tapi banyak juga yang masih paket sketsa seperti ini. Karenanya lebih biasa atau lebih efisiensi. Tapi tergantung nyamannya kalian, oke? Nah, jadi kita ini semuanya gue ambil dari gambar Google ya guys. Jadi ini hanya contoh-contoh pembuatan sketsa dari media buku tulis atau dari tab atau iPad. Nah, kalau gue ini pakai komputer. Jadi kalau pakai komputer juga bisa sebenarnya, cuman agak lebih ribet ya. Kalau kalian bikin sketsa di komputer seperti ini, lebih efisiennya itu pakai buku atau pakai tab ya. Jadi di sini kita kasih contoh nih. Kalau kalian bikin sketsa di komputer ini mungkin pakai Figma ya, karena ada beberapa tool yang bisa kalian gunain. Seperti contohnya ada Figma, ada Adobe Illustrator. Kalian bisa gunain salah satu itu yang mendukung pembuatan ilustrasi. Tapi kali ini gue pakai Figma aja. Oke, nah di sini ada pilihannya nih, toolsnya nih di atas sebelah kiri pojok. Ya tuh, kita bakalan pakai pen sama pensil ke depannya. Dua ini aja, dan ada penghapus juga, oke? Penghapus. Kita mana penghapus? Pokoknya nanti ada deh. Nah, di sini kita klik pen. Pensil ya, pakai pensil. Jadi mungkin di sini gue contohin kita bikin sketsa pakai komputer. Oke, ini contoh aja ya guys, tapi nanti praktek aslinya mulai minggu depan atau video selanjutnya. Jadi sekarang ini kita akan praktekin toolsnya, kegunaannya. Nah, contohnya kita pakai pen. Nah, pensil ini gunanya buat ini guys, lihat nih. Buat contoh kita bikin orang seperti ini, ditekan ya. Kalau ini harus ditekan guys. Oke, ditekan. Nah, kita bikin yang hidung. Oke, kita bikin mulutnya. Sorry ya kalau jelek. Oke, di sini kita bikin kuping. Nah, di sini kita bikin rambutnya agak sedikit. Nah, contohnya ini nih, ini sketsa ngebuat pakai pensil. Nah, itu. Oke. Jadi kalian agak sedikit jelek ya. Nah, ini masih bisa kita lihat nih, contoh aja ya, pakai pensil. Nah, dan kedua kita akan gunain pakai pen. Nah, pen ini beda lagi. Pen ini lebih mengcopy, contohnya seperti ini ya. Oke, kita coba yang ini pakai ini. Oke, ntar. Nah, ini pen ini gunanya seperti ini guys ya. Oke, kita bikin
Oke, kita bikin. Oke. Nah, ini contoh gini aja deh. Kita bikin yang lebih gampang, contohnya rambut ya. Oke, kita bisa bikin rambutnya. Nah, ini contoh. Oke. Oke, kita nah ini contohnya seperti ini guys. Jadi nanti dikasih wheel atau kita bisa perbaiki ini nanti. Nah, ini salah satu aja. Nanti kita akan bikin pas kita ke bagian kedua. Nah, seperti ini nih rambutnya. Kita pasang lagi. Ini contoh aja ya guys, tuh. Ini gunanya bagian pen. Oke. Nah, yang kedua kita bisa pakai lingkaran nanti untuk bagian mata. Jadi nggak semua harus pakai itu sih. Ini kita pakai ini nih. Mungkin ini bisa pakai bagian matanya nanti. Oke, elip nih. Ada line juga, ada garis, kita butuh tanda panah juga. Nanti kita cobain semuanya, kita jajal. Dan ini nah ini ada section, rectangle, dan please. Dan ini teks ini ngebuat, nanti kita pakai ini. Nah, oke. Jadi untuk khusus bagian tools kita udah tahu cara-caranya, dan untuk pembuatan sketsanya juga kita udah tahu. Jadi kalian tinggal ikutin aja nanti di video selanjutnya ya. Jadi sekarang kita udah tahu gimana proses pembuatan sketsa itu, dimulai dari pertama sebuah kertas atau buku gambar ya, kertas putih ya, dan ada satu buah pensil yang bisa kita gunakan, dan bentuk warnanya itu hitam putih. Ingat guys, ilustrasi sketsa itu masih berbentuk hitam putih ya, nggak berbentuk warna, karena kalau kita udah berbentuk warna itu udah proses visual ibaratnya. Jadi kita pakai yang ini kayak seperti ini kan contohnya hitam putih semua nih, tuh. Ini hitam putih, dia nggak ada yang berwarna kan, tuh. Di sini juga nih, apalagi yang ini cocoretan. Jadi emang kalau sketsa itu kita nggak ada yang bikin berwarna. Nah, contohnya kalau udah berwarna seperti ini nih udah jadi nih guys. Ini udah jadinya kayak gini ilustrasi ini ya. Jadi kita coba nih hasil finishingnya. Mungkin minggu depan nanti gue cari lagi refreshing untuk kita bikin ilustrasi. Jadi ilustrasi itu ada beberapa bagian sih. Ini ilustrasi yang biasa, ada ilustrasi yang 3 dimensi. Nih kita coba di sini kita pakai. Jadi ilustrasi itu ada jenis ilustrasi, pakai bahasa Indonesia aja deh ya. Yang pertama ilustrasi 3 dimensi. 3 dimensi ini seperti berbentuk boneka deh, ada nanti gue kasih tahu ke kalian. Dan kedua ilustrasi biasa, karakter. Jadi kalau kalian ngelihat contohnya seperti kayak kartun animasi tapi dalam bentuk tuh biasanya boneka guys, itu disebut 3 dimensi. Dia lebih nyata. Kalau ini kan kayak kartun ya, animasi biasa, dia tuh lebih nyata. Kalau kalian bisa share atau share Donghua, coba kita ke Google nih, kita jajal, kita cari nih ya ilustrasi 3 dimensi. Kita lanjut ke Google aja. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja. Di Google juga banyak sih ini. Ilustrasi 3 dimensi. Oke.
Di sini kalian tinggal cari tuh. Contohnya seperti ini sih, dia lebih ke boneka gini. Contohnya ini nih. Ini 3 dimensi. Nah, ini juga ilustrasi 3 dimensi. Dia lebih kelihatan nyata, guys. Nih, contohnya ini toy face nih. Nah, ini juga disebutnya ilustrasi 3 dimensi. Ini nih juga tuh. Jadi dia lebih ke boneka ya kayaknya ya, dibanding. Nah, ini nih contohnya nih juga karakter, tapi dia bukan hanya manusia ya, tapi banyak juga. Seperti contohnya ini ada sepeda motor, keranjang, dan rumah juga sama tuh. Masih banyak lagi ya, kalian bisa nanti kita pelajari satu-satu tentang ilustrasi ya. Jadi kita bikin ilustrasi yang biasa aja dulu ya. Ini kan ilustrasinya ilustrasi dalam bentuk 3 dimensi nih, seperti ini nih. Oke, ini juga sama. Oke, di Dribbble juga ada, guys. Jadi kalian bisa juga ke Dribbble. Mana Dribbble? Nah, di sini juga ada nih ilustrasi. Contoh ini ketemu. Nah, ini ilustrasi biasa nih, yang ini yang animasi nih biasa. Nah, ini yang ini nih udah 3 dimensi nih karakter. Nah, ini animasi biasa juga nih. Ilustrasinya biasa. Oke, nah ini udah 3 dimensi nih. Oke, nah jadi banyak juga ya di sini di Dribbble, kalian bisa cek sendiri. Tuh. Oke, lihat dong, ini ilustrasi biasa. Mungkin segini dulu yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kita lanjut praktek nanti ya, mungkin di video selanjutnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM IG gue Henry GVD. Linknya ada di semua video deskripsi ya, atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.